Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Wulan Agnes Viviansyah Grandis, NIM 2019-209, bersama teman saya, Dislin Putri Sintiarini, NIM 2019-206. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut. Yang pertama yaitu tanggung jawab praduga bersalah atau presumption of liability. Menurut prinsip ini, pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Prinsip ini hanya dijumpai dalam pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, yaitu yang menyatakan jika perusahaan angkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, C. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, D. kerugian pihak ketiga bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Walaupun hanya terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan pengangkutan udara tidak dibolehkan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga. Biasanya dirumuskan dengan kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Alasannya karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya, dalam KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Hal ini dapat ditemui dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD, yaitu apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya, berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1992 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah. Yang pertama yaitu pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas jalan. Yang ke-1 yaitu pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan orang dan barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang. Yang kerugian yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilakukannya. Di samping hal tersebut, ketentuan ini dimaksudkan pula agar pengusaha angkutan dalam melaksanakan pengangkutan benar-benar dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya. Ayat 2 yaitu besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga. Besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan yang harus dibayar kepada pengguna jasa atau pihak ketiga adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga, tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah
Yang pertama, keuntungan yang diharapkan akan diperoleh. Yang kedua, kekurang nyamanan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan. Yang ketiga, biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Ayat 3 yaitu tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati. Yang ayat keempat yaitu tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan atau penerima barang. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, lalu lintas dan lalu lintas jalan. Alasannya yaitu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua yaitu pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian. Ayat 1 yaitu badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Pengertian kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atau pelayanan yang sudah dinikmati. Ayat kedua yaitu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. B. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam penyelenggaraan kegiatannya. Nah, pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas jalan ini diganti dengan dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 karena undang-undang sebelumnya tidak karena undang-undang yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, hukum, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu pasal 45 ayat 1B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Ayat 1, perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Pasal 44 ayat 1 yaitu setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan. Yang dimaksud pihak ketiga ini adalah orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian pesawat udara tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian pesawat udara. Ayat kedua yaitu persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ganti rugi dan batas jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penetapan batas ganti rugi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab atas dasar kesalahan. Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.
Prinsip ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yakni tentang perbuatan melawan hukum atau on rehmati gedat atau illegal action sebagai aturan umum atau general rule, dan aturan khususnya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Selanjutnya, pada pengangkutan di darat yang menggunakan kereta api, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 UU KA. Ayat 1, yaitu badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Yang kedua, yaitu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. B. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Pengertian kerugian yang diderita pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Berikutnya yaitu pada pengangkutan di darat yang melalui jalan umum dengan kendaraan bermotor. Tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 UU LAJ, yaitu pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengemudi, maka tanggung jawab terhadap kerugian materi ditanggung secara bersama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pada pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 86 UU Pelayaran. Yang pertama yaitu perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya. 2. Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Yang ketiga, perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Tanggung jawab sebagaimana yang keempat, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat udara, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 43 Undang-Undang Penerbangan. Yaitu ayat 1, perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, C. Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Dan yang ayat 2, batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tanggung jawab pengangkut mutlak atau disebut absolute liability. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan, pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha
di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Selanjutnya, nah, dalam pembatasan tanggung jawab pengangkut atau disebut limitation of liability ini terdapat beberapa pasal, yaitu ada pasal 28 ayat 2B tentang perkeretaapian, pasal 45 ayat 2, 3, 4 UU LAJ, dan pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 1 UU penerbangan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dari pasal 28 ayat 2B, yaitu mengenai perkeretaapian, yang tercantum yaitu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan yang besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Nah, pasal 45 ayat 2, 3, 4 UU LAJ yaitu berbunyi. Pasal 2, besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang pengirim barang atau pihak ketiga. Besarnya ganti rugi yang harus ditanggung jawab oleh pengusaha angkutan, yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan yang harus dibayar kepada pengguna jasa atau pihak ketiga adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga. Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah A. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh, B. Kekurang nyamanan yang diakibatkan oleh kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan. Yang C, biaya atas pelayanan sudah dinikmati. Ayat 3, tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati. Yang keempat, yaitu tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan atau penerima barang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan. Yang ayat kedua, batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk penyempurnaan balas ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 30 Ordonansi Pengangkutan Udara. Biasanya ganti rugi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang. Pasal 44 ayat 1 berbunyi, setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian pesawat udara, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian pesawat udara. Selanjutnya, yang kelima ada presumption of non-liability. Pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab. Tercantum dalam pasal 43 ayat 1B UU Penerbangan, ya ini berbunyi, perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas musnahnya atau hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut. Dalam pasal 26 UU Pelayaran, terdapat ayat 1, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut kerugian pihak ketiga. Ayat 2, jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari petanggung jawabnya. Ayat ketiga, perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dan yang keempat, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.